الإحسان وإليه المصير لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أقم الصلاة لذكري. وفي حديث البخاري بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillah. Di Jumat yang berkah ini Allah izinkan kita hadir di masjid ini, niatkan i'tikaf, niatkan mengikuti belajar, niatkan silaturahim, niatkan menghilangkan ketidaktahuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sore hari ini menjelang asar mendapat barokah dari Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita di akhirat dikumpulkan menjadi umat yang mendapat syafaat insyaallah. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bertemu kembali setelah berlalu Ramadan. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat menyongsong hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki, azam dan kekuatan batinnya untuk kita bisa ikut berkorban di tahun ini. Insyaallah. Ibu-ibu hadirin dirahmati Allah. Di periode setelah Ramadan ini mungkin saya tamu baru dari guru-guru kita, mungkin minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Saya di minggu keempat ya, minggu keempat. Tamu baru. Ya, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu. Saya ini bukan siapa-siapa, cuman hanya ya membagikan apa yang mungkin dititipkan oleh Allah sama saya. Kalau dibilang berilmu ya tidak berilmu lah. Ya karena Allah berikan kepada saya ilmu dikit seperti itu. Oke. Perkenalan dulu pernah saya sampaikan sudah, saya rasa sudah cukup. Sebagaimana pelajar yang mungkin di-share ke grup bagi ibu-ibu semuanya, kita akan mengkaji kitab Al-Hikam. Kitab ini, kalau boleh saya jujur, Ibu, ini kitab berat. Jadi bilang berat dan tidak juga, tapi ini terkategori kitab yang berat. Tapi ketika saya ngomong berat, Ibu jangan takut pula kan itu. Nah, Ibu jangan takut, tak apa-apa. Karena kita tak akan tahu sesuatu itu berat sebelum kita angkat. Betul? Dulu ketika kita TK melihat pelajaran kakak-kakak kita, abang-abang kita bilang ini berat malas laku sekolah. Tapi begitu dijalani biasa saja. Anak SD dengan SMP, wih susah. Begitu dijalani biasa saja. Ibu-ibu juga dulu mungkin kita barangkali takut kita nikah dulu. Mau makan apa, kerja apa, tinggal di mana, takut nanti jauh dari orang tua dan sebagainya. Tapi begitu dijalani, biasa saja. Nah, ya. Jadi ketika saya bilang berat, jangan parno dulu. Kayak belum diangkat, gimana mau berat? Gitu. Setelah diangkat, ya bagi orang yang katakanlah 10 kilo. Bagi orang tertentu mungkin berat, tapi bagi orang tertentu ternyata ringan. Jadi jangan dihitung kilonya, lalu kita anggap berat, akhirnya kita ya tidak semangat, tidak seperti itu. Tapi mujahadah, lakukanlah. Nah, setelah bilang ternyata nah, ya selesai, gitu.
Bantu asanya kalungnya kotak, rupanya kapas sisinya. Ini 10 kilo memang gitu. Rupanya ya. Enggak besar. Ibu Allah, di dalam kita belajar agama ini sesuai dengan hadis Rasulullah, setidaknya ada 3. Jibril datang kepada Rasulullah, Jibril nanya, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Kan apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Maka sebelum jauh ke sana, mari kita mulai pengajian POD ini yang katanya tadi berat dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita nanti akan sedikit menjelaskan kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Dan kirimkan Fatihah kepada beliau, murid-murid beliau, guru beliau sampai ke Rasulullah. Dan untuk guru-guru kita, awal dan akhir, murid-murid kita, awal dan akhir, kedua orang tua kita, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan orang-orang yang berbuat jelek kepada kita. Mudah-mudahan kebaikan menyertai mereka semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kembali ke yang tadi. Jibril datang mengajarkan 3 pokok, Islam, iman, dan ihsan. Islam sering kita sebut dengan rukun Islam. Rukun Islam yang pertama 2 kali syahadat. Ini disebut dengan ilmu tauhid, ilmu akidah atau ilmu iman. Jadi rukun Islam yang pertama itu nanti akan dijelaskan di dalam rukun iman. Ya. Jadi rukun Islam yang pertama itu akan dijabarkan oleh rukun iman. Lalu sholat, zakat, puasa, haji, ini sering disebut dengan ilmu syariat atau ilmu fikih. Jadi kalau ada cerita fikih, berarti cerita yang 4 itu minimal. Sholat, puasa, zakat, haji. Ini berkaitan dengan ibadah yang khusus. Kalaupun nanti ada pernikahan, ada ekonomi, ada politik, ada pengadilan dan sebagainya dalam fikih, yaitu sifatnya tidak ibadah khusus tapi ibadah sosial. Kemudian yang kedua adalah rukun iman yang sama-sama kita maklum. Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Kepada Allah kita beriman, kepada malaikat kita beriman, kepada kitab kita beriman, kepada Rasul kita beriman, kepada hari kiamat kita beriman, kepada takdir baik dan takdir buruk kita beriman. 6. Kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Yang terakhir adalah ihsan. Ihsan itu berasal dari kata hasan, baik. Jadi ibu, rukun Islam, rukun iman tidak dianggap baik kalau tidak ada ihsan. Apa itu ihsan? Apa itu baik? Ya, setiap sesuatu yang kita pikirkan bahwa itu baik, biasanya baik. Rasul katakan dalam hadis, setiap yang dipandang oleh manusia baik, biasanya menurut Allah baik. Tapi baiknya itu bukan baik nafsu ya. Baiknya itu adalah baik hati. Ibu rahmati Allah, pacaran baik enggak? Enggak. Baik.
Kalau tak baik, tak mungkin orang pacar. Tapi baiknya baik nafsu, melanggar syariat. Sekarang kalau ditanya hati, baik tak pacaran itu? Anak perempuan kita dibawa laki-laki tak kemana-mana, baik tak bu? Dibawa nonton bioskop, baik tak? Dibawa sana ke stadion utama di remang-remang sana, baik tak? Ketika nanti terjadi apa-apa dengan mereka yang pacaran, baik tak? Tidak baik. Jadi bukan berarti setiap yang dianggap baik oleh manusia yang baik, lalu yang baiknya itu baik menurut hati. Karena hati itu adalah pancaran cahaya. Cahaya itu adalah kebenaran. Kalau dalam bahasa istilahnya, hati itu tidak bisa dibohongi. Artinya hati selalu benar. Yang tak benar itu nafsu, hawa nafsu. Makanya kita kemarin puasa itu suruh bagaimana hawa nafsu itu dilemahkan, dikekang supaya dia nggak seenak-enaknya saja. Kita ini kalau untuk makan, kalau kita terlalu memperturutkan hawa nafsu makan, makan itu maunya mungkin pakai soto, pakai cumi, ya kan? Pakai udang, pakai dendeng, pokoknya enak-enak, betul. Tapi duitnya dari mana? Kan itu. Semahal-mahalnya, semurah-murahnya lewat dari sini keluar sama, betul tak? Apa namanya? Sama, nggak ada bedanya. Jadi itu nafsu. Cuma kalau hati, makan aja lah aku yang ada di makanan, tidak ada bewak pilihan mencari kok bersyukur, syukur dan bersyukur tidak rezeki apa itu. Yang penting kita sehat, bisa tegak untuk beribadah kepada Allah. Begitu hati. Tapi nafsu tidak seperti itu. Itu contoh. Jadi hasan atau ihsan itu adalah sesuatu yang baik. Artinya orang Islam, orang beriman, rukun Islam, orang Islam, rukun iman, orang beriman. Orang Islam, orang beriman tidak akan dianggap baik kalau dia tidak tidak berbuat baik. Kan banyak kan orang Islam tapi tidak berbuat baik. Ada orang beriman tapi tidak berbuat baik. Contoh, orang Islam, dia Islam. Orang iman. Sholat dia ke masjid, ya. Tapi dia sholat ke masjid, tapi mulutnya, tindakannya menyakitin nggak baik berarti nggak dianggap iman dan Islam sebelum dia ihsan berbuat baik. Kira-kira kalau kita sholat rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin zikir, rajin masjid taklim, tapi kita rajin pula nyeritain orang, fitnah orang, bullying orang, baik tak? Apa itu ihsan? Apa itu hasan? Kata Rasul sesuai dengan tadi waktu perjumpaannya Nabi dengan Jibril tadi, anta budallahu ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarah. Bahasa Indonesianya, engkau bertuhankan Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tak melihat Allah, pasti Allah melihat kita. Di bagian nomor 3 inilah yang kita bahas sampai entah kapan selesai. Yang tertuang di dalam kitab ini. Maka kita belajar kitab ini adalah belajar kita jadi orang baik. Kira-kira baik tak? Baik. Belajar jadi orang baik kira-kira baik tak? Baik. Nanti kalau ada yang tidak mau datang ke hari Jumat pekan keempat, berarti dia nggak mau jadi orang baik. Sementara kita belajar ingin jadi orang supaya jadi orang, supaya iman dan Islam kita baik. Hasan baik itu bagus, elok sama. Jadi dalam bahasa umumnya
Ihsan itu sering kita kenal dengan istilah tasawuf. Jadi kalau ibu pernah mendengar belajar tasawuf, ilmu tasawuf, kajian tasawuf, ibu jangan parno, takut. Wih, berat kali kayaknya kita belajar tasawuf artinya. Wah, ngeri ini Pak. Takut juga awak. Kok takut? Belajar jadi orang baik kok takut? Supaya jadi orang baik kok takut? Kalau kita nggak belajar jadi orang baik, maka tidak akan pernah jadi orang baik. Kata Rasulullah, khairun nas khairukum man ahsana khuluqah. Sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah orang yang baik perangainya. Maka belajar ihsan adalah belajar tasawuf. Belajar tasawuf, belajar akhlak. Kita kalau melihat orang akhlaknya bagus, kita bilang orang baik. Ngomongnya lembut, tata keramanya santun, ya. Itu namanya akhlak. Akhlak itu bahasa umum, bahasa khususnya tasawuf, bahasa hadisnya ihsan. Jadi sama itu, akhlak, tasawuf, ihsan. Sebagian ulama disatukan, artinya ihsan, tasawuf, akhlak. Bahasa sehari-hari selain akhlak disebut dengan norma, etika, apalagi adab, apalagi sopan santun. Kira-kira ibu takut nggak kita belajar adab, belajar sopan santun, bahasa tata krama, belajar etika, belajar adab? Ibu takut nggak? Enggak. Kira-kira berat nggak itu belajar itu? Enggak. Belajar adab, belajar akhlak berat nggak? Jangan parno dulu. Maka berat itu. Kita belajar akhlak, kita belajar etika, kita belajar adab, kita belajar sopan santun, kita belajar norma. Kenapa? Innama bu'istu liutammima kalimal akhlak. Nabi itu inti diangkat menjadi rasul adalah untuk memperbaiki akhlak, moral, etika, tasawuf yang benar. Jadi artinya kita sedang belajar ilmu pelajaran yang tinggi memang. Apa itu? Ilmunya Rasul. Apa itu? Menyempurnakan akhlak. Setidaknya akhlak nanti ada dua. Akhlak majmumah yang tercela. Yang tercela inilah yang diperbaiki, disempurnakan. Yang tercela itu dibuang menjadi mahmudah, yang baik. Akhlak yang baik, yang bagus itulah ihsan. Etika, moral, sifat, tabiat, apalagi sopan santun dan sebagainya, seperti itu. Ibu semuanya, kita sedang belajar itu. Maka jangan ada di mindset pikiran kita, nanti kayak mana ini, jangan. Berat kayak ini, jangan. Nggak kuat nanti, nggak usah, aman. Kalau saya yang ajarkan, insya Allah aman. Kalau nanti ada yang gini-gini dikit, kita kasih hebat. Benar ini mau ada gini-gini, nggak ada. Jangankan ini lah, kita belajar biasa. Anak kita pernah nggak mengeluh bilangnya, pening aku, betul nggak? Yang dipelajari apa? Matematika. Ada yang benci matematika, pening dia dengan matematika. Bukan disalahkan matematikanya, Bu. Ada yang nggak suka dengan kimia, pening dia. Ada yang nggak suka dengan biologi dan seterusnya. Jadi
pelajaran atau ilmunya itu yang salah, dianya yang salah. Kenapa? Sudah takut duluan. Bu, ibu pernah ke kebun binatang Kasangkulit? Pernah. Di sana ada harimau, Bu. Nah, kira-kira kalau ibu dimasukkan, mau? Itu harimau itu jinak nggak? Hah? Harimau itu jinak nggak? Itu warna jinak. Iya, harimau binatang buas. Harimau yang di kebun binatang jinak nggak? Jinak. Ibu dimasukkan kira-kira gimana? Dia makan. Karena ibu sudah menganggap bahwa harimau itu binatang buas, mungkin nonton juga. Wah, ini kan? Ibu dimasukkan dikunci. Kira-kira ibu mati nggak kira-kira? Setengah mati. Terkunci. Padahal harimau itu mau mendekati kita, mau bermesraan berteman dengan kita. Apalagi kalau bahasa umumnya dijilat pula itu pipi kita. Kira-kira ibu gimana? Langsung? Padahal dia ambil. Jadi sesuatu itu berat atau tidak. Makanya oleh karenanya mulai hari ini kita belajar tasawuf, belajar ihsan, belajar adab, akhlak, norma dan sebagainya. Ini bukan pelajaran berat, biasa saja. Walaupun di awal tadi saya mengatakan ini berat. Ya inilah kitabnya namanya Al-Hikam. Nah, kitab Al-Hikam ini kitab tasawuf, kitab akhlak, kitab adab, kitab tata krama, kitab semuanya yang dilakukan. Oke. Artinya kita sedang mempelajari ilmunya Nabi. Karena Nabi itu berhasil dia berdakwah karena akhlak. Sehingga Allah memujinya wa inna la'ala khuluqin azim. Dalam diri Rasulullah betul-betul akhlak yang luar biasa. Coba Bu, diludahi, dilemparin kotoran, sakit yang suka meludahi, dijenguk sama Nabi. Ibu kira-kira kalau ada yang kayak gitu ibu jenguk? Begitu ibu dengar dia sakit, kira-kira ibu gimana? Mampus loh, walat loh, betul nggak? Itulah akhlak kita itu yang nggak baik Bu. Orang sedang sakit disumpah serapah, mampus loh, aku suka kali dia mati sekalian, tidak. Artinya ketika kita seperti itu kita nggak bertakwa, kita tidak bertasawuf, kita tidak berihsan. Nabi Abu Bakar, anaknya namanya Aisyah. Dituduh li Aisyah. Aisyah ini istrinya kan? Abu Bakar punya anak Aisyah. Aisyah istrinya Nabi. Aisyah dituduh selingkuh, serong, zina sama orang lain. Dan yang menyebarkan isu fitnah serong selingkuhnya Aisyah dengan orang lain itu adalah budaknya, pembantunya Abu Bakar. Karena Abu Bakar adalah muridnya Nabi. Akhlak Nabi bagus, akhlak Abu Bakar juga bagus. Begitu tahu mendengar bahwa menyebarkan anak perempuannya itu istrinya presiden, serong dan zina dan selingkuh kepada orang lain, Abu Bakar yang datang ke budak itu Bu, minta maaf. Dikirakan itu sanggup yuk kira-kira Bu. Baik tak kira-kira akhlak Abu Bakar? Baik tak kira-kira akhlaknya? Sangat baik. Budakku mohon maaf ya, mungkin gaji yang kuberikan belum besar, makanan yang kukasih belum enak-enak mungkin belum, sehingga kamu harus menyebarkan isu yang tidak benar tentang anak perempuanku, istrinya presiden, kepada orang lain. Minta maaf ya budakku ya. Budak itu beda dengan pembantu loh. Kalau budak itu bisa dijual, ya bahasa sekarangnya ya pembantu lah. Tapi kalau pembantu sekarang kan digaji kan.
Itu minta maaf. Ibu kira-kira kalau ada pembantu ibu kayak gitu gimana? Hah? Langsung diusir, langsung dilaporkan ke polisi. Berarti kita tidak berakhlak, tidak bertasar. Begitulah. Oke ya. Nah, itulah ceritanya. Jadi kitab ini namanya Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Beliau adalah muridnya Said Al-Mursi. Said Al-Mursi ini muridnya Hasan As-Sajili, pendiri Thariqah Sajiliyah. Jadi firman Allah, nanti kita setelah beberapa kali pertemuan wujud bahwa kita ini orang bertasawuf, bahwa kita ini orang yang berihsan, orang berakhlak, nanti kita akan zikir. Zikirnya zikir tarekat Sazaliyah. Mungkin ibu-ibu yang sering dengar adalah tarekat Naksabandi. Tarekat Naksabandi itu berat. Kita yang ringan aja. Sazaliyah. Pak Ustadz, kata Pak Ustadz tadi kan ada yang berat. Setelah dijalani, kira-kira ibu mau nggak meninggalkan suami kita sebelum 40 hari? Mau nggak? Berat nggak kira-kira itu? Makanya kita ke situ, karena itu berat. Walaupun mayoritas di lingkungan kita mungkin terutama di Rohul itu banyak tarekat Naksabandi, di Rohil, di Dumai banyak tarekat Naksabandi, di Kultu, ya, di Kultur, di Batu Basuran, di Balong, terus sampai ke agak Kuantan sini sana, itu banyak Naksabandi. Nanti sampai ke Payakumbuh dan sebagainya. Ya kita karena pengajian begini, kita zikirnya zikir tarekat Saziliyah saja, yang ringan-ringan saja. Insya Allah. Setuju? Setuju. Ibu mau? Mau tidak mau harus. Karena itu latihan supaya kita itu bisa ihsan. Latihan supaya kita itu belajar bertasawuf. Latihan supaya kita itu berakhlak, beretika, bermoral, dan seterusnya. Nanti suatu saat, sekarang kita belajar. Berikutnya adalah kitab ini namanya Al-Hikam. Al-Hikam. Sering kita kenal dengan istilah hikmah. Ibu pernah mendengar istilah hikmah kan? Nah, itulah. Jadi Al-Hikam itu adalah hikmah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan tentang hikmah. Termasuk Luqmanul Hakim. Itu bukan nabi. Betul? Al-Quran menceritakan tentang seseorang yang soleh, namanya Luqmanul Hakim, ya kan? Secara umum yang kita dengar beliau itu bukan nabi, tapi namanya ada di dalam Al-Quran, namanya surah Luqman. Ceritanya juga ada dalam Al-Quran. Kenapa Luqman itu ada di dalam surah Al-Quran, kemudian ada surahnya, kemudian ada diceritakan dalam Al-Quran? Karena Luqman itu diberikan oleh Allah hikmah. Karena Luqman itu akhlaknya baik. Karena Luqman itu punya hikmah. Dalam kata-kata biasa sering kita kata-kata hikmah. Bahasa umumnya kata-kata mutiara. Maka kitab Al-Hikam ini Bu, isinya adalah
mutiara. Dalam bahasa kitanya mungkin agak mendekati pribahasa. Cuman kadang pribahasanya sifatnya umum. Ya. Kalau kata-kata mutiara itu memang menuju kepada hati, menuju kepada agama, menuju kepada Tuhan, menuju kepada sesuatu yang baik. Kata-kata mutiara. Coba lagi cek nanti di HP misalnya, ketik di Google kata-kata mutiara, kira-kira apa? Nah, nanti itu kalau kita baca 2 baris, 3 baris itu isinya bagus, enak gitu. Misalnya kata-kata mutiara tentang sabar karena banyak utang, misalnya. Atau kata-kata mutiara ketika punya suami yang pelit misalnya. Kata-kata mutiara ketika sedang ditimpa musibah. Itu kalau kita baca. Kalau di Indonesia ini atau di Riau ini ada namanya Gurindam 12. Itu adalah kata-kata mutiara, kata-kata hikmah. Coba ibu baca itu Gurindam 12. Baik dan jelek. Luar biasa itu. Samalah ini demikian juga. Raja Ali Hadi itu ulama, mufti kerajaan Riau Lingga pada masanya. Daerah sana, Tanjung Pinang. Makamnya di Pulau Penyengat. Yang kita kemarin waktu zamannya Pak Firdaus, halte itu kalau nggak salah Gurindam 1, Gurindam 2 gitu. Kalau tidak salah Gurindam 12 itu ada di Tugu Songket saya. Coba ibu Tugu Songket area K2, kalau tidak salah ada di situ kata-kata Gurindam 12 itu kalau tidak salah. Dan sebagainya. Jadi itulah yang akan kita pelajari tentang kata-kata mutiara, kata-kata hikmah, peribahasa, ungkapan-ungkapan yang lain. Sering juga kadang murid-muridnya Ustaz Adi Hidayat, Bang Somad dan sebagainya mungkin hanya 3 baris, 4 baris, simple gitu kan. Nah itu kata-kata mutiara, kata-kata hikmah. Misalnya bahagia itu bukan karena harta. Bahagia itu letaknya bagaimana kita memandang harta. Betul kan? Bahagia itu tidak karena harta. Betul kan? Buktinya banyak orang yang banyak harta tetapi ternyata tidak bahagia. Justru ada orang yang hartanya biasa saja bahagia dia. Ada orang duitnya banyak, kasurnya uang, bantalnya uang, selimutnya uang, tapi tidurnya di ruang hijau. Ada orang nggak punya duit, makan susah, tapi begitu tidur dia di kaki 5 atau di depan rumah, enak gitu juga. Begitu dibangunin, ada apa? Enak slow aja dia. Contoh kan ini, nah begitulah ini kata-kata mutiara. Oke? Jadi kita akan belajar tentang itu, tentang kata-kata mutiara. Bisa kita mulai? Siap? Siap untuk menerima kata-kata mutiara? Oh, siap. Oke. Nanti kita bahas Arabnya, masanya saya kirim nanti ke Ibu Ketua. Kurang lebih 42 kata-kata mutiara. Kalau satu kata-kata mutiara kita jelaskan 1 kali, berarti ada 42 kalimat. Kalau kita jumpanya 1 bulan sekali, berarti dalam setahun kita jumpa 10 kali. Berarti kita tidak akan selesai dalam waktu 4 tahun. Siap? Siap? Ya, siap nggak siap? Udah kita mulai, insya Allah. Ya, kalau bisa cepat nanti kita cepat. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumid darin amin.
Apa kata beliau? Babul awal. Min alamatil i'timad 'ala al-amal nuqsan raja' 'inda wujud zalal. Ini bahasa Arab. Bahasa Indonesianya ciri-ciri orang yang selalu bersandar kepada dirinya, atau ciri-ciri orang yang bersandar kepada perbuatannya ketika terjadi hal-hal yang tidak enak menurutnya, maka dia tidak banyak berharap kepada Allah. Nah, itu bahasa Indonesia. Ciri-ciri orang yang selalu menyandarkan kepada dirinya atau pekerjaannya atau kesungguhannya atau ilmunya atau kekuatannya adalah ketika apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan hasilnya, maka dia tidak berharap kepada Tuhan atau kepada Allah. Ini contohnya Bu, yang seperti ini di zaman dulu misalnya. Qarun. Siapa? Ibu kenal Qarun? Oh, namanya. Takut ibu jawab kenal. Seperti saya kamu kenalannya. Qarun itu kan dulunya orang baik itu. Orang soleh gitu. Setelah didoakan oleh Nabi Musa, rezekinya banyak akhirnya. Ketika ditanya sama Musa, Qarun, ini hartamu ada hak orang lain. Kaya, ini gua. Padahal itu berasal dari Allah. Di zaman Nabi ada namanya Sa'labah. Orang baik di waktu miskin itu, Masya Allah, taatnya luar biasa. Diriwayatkan si Sa'labah ini Bu, kalau sholat ke masjid lambat datang, copet pulang. Nabi tak pernah melihat Sa'labah itu di masjid. Sudah mau rukuk baru dia datang. Masih salat pertama sudah berangkat. Setelah perjalanan berapa masa atau berapa tahun dipanggillah Sa'labah. Kenapa? Aku ini orang miskin ya Rasul. Aku cepat pulang ini karena pakaian sholat kami cuma ini. Jadi saya mau bantuin istri ini. Baik nggak kira-kira? Baik nggak? Baik. Dia khawatir, dia sangat kasihan sama istrinya nanti kalau sholatnya terlambat atau dilambat-lambatkan gara-gara pakaian. Enggak adanya, ya Rasul, doakanlah supaya kami ini jadi orang yang berada gitu. Enggak mau. Enggak, saya enggak mau doakan. Ini aku kasih sepasang kambing. Jadi sudah jadi orang kaya. Begitu diminta zakat kambingnya, apa dibilang? Enak kali, ini gua. Coba lihat. Yang lebih atas lagi, ada namanya yang di langit. Iblis Bu. Kira tadi siapa? Iblis. Iblis di langit. Begitu diciptakan Adam, apa kata? Nah, saya dari api, dia nggak jadi anak comberan. Apa yang saya bilang cerita ini? Semua cerita ini adalah cerita tentang membanggakan diri sendiri. Maka karena aku ini
aku, ini saya, ini kalau tidak karena saya dan sebagainya, maka itu adalah tidak baik dan itu tidak benar. Itu menghilangkan pengharapan dan pemberian Allah. Tidak boleh. Jadi kita dalam menjalani hidup ini, kita hanya bisa berbuat, melakukan, berusaha, hasilnya Allah. Sama Bu, kita sholat, zakat, puasa, haji, semuanya kemarin Ramadan dan sebagainya. Mau diterima Allah, tidak diterima Allah, tidak urusan kita. Betul? Kita beribadah, mau nanti di akhirat mau masuk surga atau masuk neraka, urusan Allah. Itulah yang benar. Jangan seperti tadi ini. Yang menjadikan aku masuk surga aku. Oh. Karena aku. Saya bisa sukses seperti ini karena aku. Oh. Dia bisa seperti itu karena aku. Kalau dia tidak aku tolong, saya ini yang hebat. Maka kata mutiara, kata hikmah yang pertama ini adalah mengajarkan kita jangan keakuan. Jangan menyombongkan diri. Ibu-ibu kira-kira sombong bagus enggak? Biasanya orang yang sombong, orang yang keakuan, orang yang bersandar kepada dirinya sendiri, kekuatannya, ilmunya, hartanya, kepandaiannya, kegagahannya, kecantikannya, kegantengannya dan sebagainya, biasanya itu orangnya sombong. Orang sombong biasanya ketika dia melakukan sesuatu kesalahan, maka dia merasa tak perlu dia bertaubat dan tak perlu dia mengampun kepada Allah. Samalah dengan iblis. Sa'labah itu sampai meninggal di zamannya Utsman bin Affan itu tidak pernah bayar zakat. Dia dihukum dengan karena tidak membayar zakat. Korun sama. Iblis, aku. Maka di dalam kata mutiara yang pertama ini, di dalam kitab Al-Hikam ini, di kata mutiara yang pertama dari kitab Al-Hikam ini mengajarkan kita satu, hilangkan keakuan. Dua, jangan sombong. Tiga, jangan menyandarkan atau jangan semuanya karena aku atau karena saya. Yang keempat, kita hanya bisa berbuat atau bekerja, beramal ibadah, hasilnya adalah terserah Allah. Yang kelima, ketika kita berbuat kesalahan dan kekhilafan, maka tugas kita adalah memohon ampun kepada Allah agar Allah menerima taubat kita atau menerima istighfar kita. Oke, kira-kira sombong itu baik enggak? Ya. Kalau tawadhu baik enggak? Baik. Berarti di kata mutiara pertama ini kita sedang belajar supaya tawadhu. Ibu yang cantik, tawadhu. Jangan ke aku,
berkecil hati. Biarlah jelek rupa, yang penting baik hati. Kita yang merasa jelek baik karena jahat hati. Ini udah buruk, bukannya buruk, ramainya astagfirullah. Oh, bukan berarti orang yang cantik lalu hatinya boleh buruk. Tidak. Kenapa? Karena sudah tawadu tadi. Tidak yakin, hatinya tak buruk kan. Pengurus majelis taklim, jangan karena aku. Ini karena aku ketua majelis taklim. Buat aku. Kalau tidak aku, kita hanya mengajak beliau kita wirid kan gitu. Sudah, mereka datang, alhamdulillah. Nggak datang, nggak usah berkecil hati. Allah yang menjadikan mereka nggak datang. Sudah semangat, sudah berdandan bagus, tiba-tiba datang adik dari Padang. Kan tak mungkin orang tinggal kan? Kemarin awak kemarin awak lebaran pulang Pak Ustaz. Nah, buat jawab Pak Ustaz. Kenapa aku ditinggal? Itu artinya karena Allah. Dia tak berangkat. Kita tak boleh. Ibu kemarin kapan datang? Sudah saya umumkan loh. Jangan banyak alasan. Ya pengurus. Inilah yang kita pelajari. Dari kata mutiara yang pertama ini saja, setidaknya 5 yang kita pelajari dan harus kita terapkan. Kalau nanti ibu masak sayur enak, alhamdulillah. Enggak enak, kita serahkan sama Allah. Ya Allah, rasanya tadi bumbunya udah seperti yang di dalam bumbu atau ibu nengokin TikTok, masukkan sesendok garam, setengah sendok nasi, semuanya lengkap. Ini rasanya gitu. Dan kita hanya bisa berbuat. Allah menentukan rasanya. Saya rasa kalau orang lain yang bikin enak, kenapa kita bikin kok tidak? Tidak Allah izinkan. Maka pada waktu itu kita tidak boleh menyalakan kompor, tak boleh menyalakan kuali, tak boleh menyalakan reset, tak boleh menyalakan diri sendiri, tak boleh menyalakan cukup. Allah belum mengizinkan. Atau tadi kasih satu sendok garamnya. Begitu selesai jadi astagfirullahaladzim. Kok asin kayak gini? Nyalakan orang lain dah. Cukup. Kan akhirnya itu baik. Juga meluap-luap, kita bisa menahan emosi, tenang, tawadu, tidak merasa aku. Yuk kita. Kalau seandainya tadi itu masak tadi yang sudah resepnya semuanya mantap ternyata nggak enak. Seandainya ibu merasa atau kita merasa ini kayaknya salah aku. Selain kita tadi bilang Allah tidak mau izinkan aku masak enak. Kalau itu sebuah kesalahan, astagfirullah. Barangkali nanti kalau dibikin enak, siapa yang masak? Pandai mama sekarang ibu masak. Padahal itu pada 50 kok datang keakuannya itu? Itulah kadang. Jadi ya itu aku itu juga. Sombong, aku dengan berbagai macam istilah-istilahnya. Iblis saja yang di surga gara-gara sombong keluar dari surga. Lah kita gara-gara nyambal tadi sombong, ya belum masuk surga, nggak bisa masuk surga, dicampakkan ke gara-gara nyambal. Jadi sombong itu bisa dari mana-mana, bisa dari harta, bisa dari ilmu, bisa dari ketampanan, bisa dari usaha, bisa dari macam-macam, semuanya bisa mendatangkan kesombongan. Buang aku, buang kesombongan, tidak ada. Kita ini adalah la haula wala quwwata. Jangan contoh korun, jangan contoh salah, contoh
Nabi Sulaiman, walaupun awal-awalnya Nabi Sulaiman agak sedikit, ya itulah biasa, waktu masih muda. Nabi Sulaiman itu istrinya banyak. Bu, Ya. Nabi Sulaiman itu istrinya banyak. Kalau Ustaz istrinya banyak boleh nggak? Boleh, Kak. Bagus. Kalau bapak? Asik. Ya, boleh Pak, boleh Pak. Bu, kalau laki-laki itu beristri lebih dari satu boleh. Ustaz boleh nggak istrinya banyak? Boleh. Asalkan jangan suami aku itu saja. Jangan seperti di tempat lain. Boleh nggak istri? Enggak. Boleh nggak Ustaz? Enggak. Aku yang bilang bahwa kita tidak siap untuk itu, iya. Tapi ada. Balik. Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman istrinya banyak? Hanya duitnya Banyak. Kalau nanti orang laki-laki ini duitnya banyak, istrinya nggak ditambah. Akhirnya duitnya untuk main judi. Lebih baik dikasih istrinya yang satu lagi. Banyak lagi satu lagi. Banyak lagi satu lagi. Karena memang kan orang juga boleh nikah itu kan kalau sudah mampu, kalau dia punya kemampuan bisa istri lebih dari satu. Harus kalau enggak nanti dia narkoba, nanti dia berjudi. Itu pasti Bu. Jadi kalau ibu-ibu punya suami yang uangnya berlebih, ya hati-hati. Jangan-jangan untuk slot. Atau dia makin narkoba. Supaya dia nggak seperti itu, maka suruh aja nih. Oleh nanti begitu ibu suruh nikah, kaget dia. Bener ini. Wah, bener ibu. Bener, silakan. Asal mampu saja. Asal kuat saja. Tapi biasanya kalau digituin malah nggak mau deh. Umumnya kalau digituin biasanya nggak mau. Umumnya. Apalagi suami-suami ibu. Kalau saya bilang kayak gitu, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, kembali. Maka kita tidak boleh bersandar kepada diri kita. Kalau kita bersandar kepada diri kita, berarti kita sombong. Kita tidak boleh kita menjamin diri kita. Kita tidak boleh kita semuanya serba saya, serba aku. Hindarkan. Apa kata Nabi Sulaiman ketika diberikan harta oleh Allah, seharusnya bisa sombong, bisa ngaku dia. Hada min fadli Rabbi. Ini hanya titipan Allah. Kira-kira ibu bisa nggak? Atau kita bisa nggak harta kita yang di rumah itu, keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, ini hanya titipan, bukan punya saya. Beli mobil baru nih, bukan, ini hanya titipan Allah, bukan punya saya. Baju baru, bukan, ini titipan Allah, bukan punya saya. Bisa Bu? Insyaallah. Mulai itu. Kenapa ngomong kayak gitu? Supaya hilang keakuannya, supaya hilang kepemilikannya. Walaupun mungkin kita secara naluri mungkin, iyalah orang saya bekerja, saya beli ini, saya angsur ini, saya punya sawit. Dulu saya ke hutan itu digigit nyamuk sampai dikejar-kejar babi. Sekarang sawitnya sudah bagus, sekarang bangun rumah dan sebagainya. Mungkin iya, tapi tetap itu semuanya atas izin Allah. Kalau tidak waktu kita di hutan diseruduk babi masuk ke parit mungkin mati. Tapi Allah selamatkan, ya kan? Dan sebagainya. Makanya Nabi Sulaiman, ada ini dari Allah, bukan punya saya. Ketika kita ngomong kayak gitu, berarti kita menyadarkan bahwa apapun yang kita miliki, ini bukan milik kita, bahkan diri kita, jasad kita, jiwa kita, ruh kita, iman kita itu adalah milik Allah, hanya dititipkan. Karena dititipkan, maka harta titipan. Suami titipan. Ya kalau diambil orang jangan marah.
Barangkali orang itu yang punya. Ada Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak enak, itu terus ceritanya. Kenapa Pak Ustadz kok sering cerita itu? Supaya tidak saru. Tahu saru? Saru tahu kan? Enggak. Supaya tidak takut. Tahu takut? Tahu. Tentang. Kalau ibu pergi ke Malaysia itu, nggak ada sama Ustadz yang istrinya sakit. Pak Ustadz jangan kita itu lagi Pak Ustadz. Saya ngajar S3 di UIN ini di Sukajadi. Hampir tiap tahunnya itu ada mahasiswa dari Malaysia, dari Bunga, dari Singapura. Mungkin dari mulai tahun 2017 saya ngajar di sana. Sampai sekarang, asal ketemu dengan mahasiswa Malaysia, Brunei, Singapura, termasuk yang Asia Tenggara sana, Filipina dan sebagainya. Karena kalau pertama pertemuan kan pasti ada ta'aruf. Itu saya tanya, berapa istri? 2, 3, 4 Ustaz, tapi sudah dibuang 1 tinggal 3. Jarang sekali yang istrinya satu. Lalu saya ditanya, Pak Prof berapa istrinya? Apa katanya? Zolim Pak Prof sama perempuan. Zolim sama perempuan bukan zolim sama istri. Bilang saja. Lalu saya bilang yang tercatat 1, yang tak tercatat. Lalu lagi gitu. Sudah? Anak titipan kalau diambil maka semuanya adalah dari Allah. Ini kata raja. Artinya berharap semuanya dari Allah. Biasanya orang sombong kalau melakukan kesalahan dia tidak mau bertobat. Tapi orang yang tawadhu sedikit saja dia melakukan kesalahan pasti astagfirullah ya Allah. Kalau ini gara-gara dosa beliau astagfirullah. Banyak beristighfar kepada Allah. Maka kata hikmah ini juga agar kita selalu banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah. Tiba-tiba bapak dia nggak mau bicara sama kita, jangan cari-cari, jangan cukup. Astagfirullah ya Allah, apa kesalahan itu? Kenapa tiba-tiba suami tidak mau bicara? Ada kawan yang biasa datang juga, kenapa dia nggak mau datang? Ketika duduk, kenapa dia menjauh? Astagfirullah kesalahan. Jadi seperti itu dirinya yang dibaca. Kalau sudah tawadhu, keakuan hilang, semuanya titipan Allah, maka dia ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semuanya sadar pada Allah. Ketika baik, hanya Engkau ya Allah. Ketika sesuatu yang tidak baik, mungkin ini salahku ya Allah. Dalam kata-kata itu. Kalau di sini cuma sebaris. Di sini cuma sebaris. Itu dengan kata-kata mutiara. Sedikit ungkapannya, tapi jabarannya dalam. Itu makanya kata hikmah. Yang disebutkan berat itu seperti itu. Berarti dengan kata-kata yang pertama ini, yuk hilangkan yang tadi itu sombong, keakuan, merasa memiliki, apalagi tidak mau melihat kekurangan sendiri, tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar. Semuanya merasa dari dia, punya dia, karena dia, kalau tidak kena dia, asbab dia. Maka ya mulai hari ini Bu, kita mulai jadi orang ihsan. Sudah, kita udah tua Bu, jangan sombong-sombong lagi. Ya, apapun kita sudah tua, jangan merasa sok amalnya paling udah banyakin istighfar saja. Makanya ada amalan tarekat, mungkin dulu pernah saya sampaikan, itu amalannya cuma istighfar. Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, derajat tertinggi seorang hamba itu adalah taubat atau istighfar. Kenapa?
Karena begitu turun Nabi Adam dari surga, yang pertama kali dilakukan apa? Taubat. Istighfar 40 tahun. Dalam satu riwayat, menangis bertobat mengampun baru 40 tahun. Salahnya apa? Salahnya cuma makan 2 sorga. 40 tahun. Menangis meratap cuma itu. Cuman selain itu ternyata dalam satu riwayat, kenapa Nabi Adam sampai 40 tahun dia meratap menangis? Selain dia menangisin kesalahannya, kehilafannya, dia juga menangisin bakalan seperti itulah nanti anak cucunya. Bakalan akan ada kesalahan anak cucu. Maka kesalahan anak cucuku dari mulai ini sampai kiamat seolah-olah sudah diistighfari, dimohon ampunkan kepada Allah. Jadi ketika kita juga nanti banyak istighfar, kadang-kadang bukan saja untuk istighfar kita, tapi istighfar untuk anak cucu kita. Kan banyak orang tuanya miskin. Tapi anaknya sukses. Ketika ditanya, apa kata anaknya? Tidak tahu lah Pak Ustaz. Saya rasa yang Allah bikin ke saya itu enak aja, mudah saja. Oh, ternyata itu buah dari istighfar emaknya orang tuanya. Saya seperti ini dulu. Pasti. Dan ada campur tangannya emak saya dan ayah saya. Saya 9 bersaudara. Yang jadi ustaz cuma saya. Yang sekolah pesantren cuma saya. Yang sekolah tinggi cuma saya. Kenapa? Karena dulu waktu kecil katanya saya itu agak sedikit bandel. Biasa, kalau anak bandel pasti didoa. Anak baik jarang didoain. Betul tak? Kita kan kalau ada anak kita kan, ya Allah tolong ya Allah, jadikanlah dia orang baik ya Allah. Iya, pegel kali memangnya ya Allah. Kan ini kan betul tak? Akhirnya doanya itu terrealisasi setelah dewasa. Yang notabene anak-anak yang baik yang jarang didoain orang tuanya, ya akhirnya jadi biasa-biasa saja. Makanya kalau ibu ada cucu anak yang menurut ibu tidak sesuai dengan ekspektasi ibu, doain, istighfar. Jangan-jangan anak itu seperti itu karena kesalahan kita istighfar. Kita doain supaya nanti depannya dia tidak seperti itu. Oke? Siap jadi orang tidak sombong. Siap jadi orang tawadu. Siap menghilangkan keakuan. Kalau nanti ditimpa musibah siap untuk sabar. Kalau ibu mendapatkan sesuatu bisa siap semuanya dirujukkan atau dikembalikan kepada Allah. Siap. Insyaallah. Kalau nanti ternyata hal-hal yang tidak baik siap bahwa itu dari Allah. Kalau terjadi sesuatu yang tidak baik siap bahwa kita itu mungkin barangkali kesalahan kita. Siap tak? Siap. Siap. Ketika itu dilakukan berarti kita sudah jadi orang baik. Namanya Hasan. Istilahnya ihsan. Istilah umumnya tasawuf. Bahasa biasanya adalah akhlak, moral, etika kita. Coba kalau orang tawadu, senang tak kita dengan orang tawadu? Senang. Oh, banyak duit ibu ya. Ini cuman disuruh aja sama suami. Nah, kalau orang yang tak tawadu, banyak duit ibu ya kan? Jangan orang lengkap mana maksa suruh. Aku buat kedai itu aja tak kaya seperti ini. Belajar tasawuf itu seperti itu. Belajar akhlak seperti itu. Ya. Jadi kata pertama, ciri-ciri orang yang bersandar kepada dirinya, yang ciri-ciri orang yang memegang keakuan adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak segera kembali kepada Allah.
Ketika dia melakukan kekhilafan atau apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan hasilnya, sesuai dengan yang dia inginkan, maka dia tidak segera merujuk kepada Allah. Ya Allah, barangkali kenapa engkau tidak engkau beri seperti yang aku inginkan, barangkali itu karena dosa. Tidak seperti itu. Jadi ini ceritanya adalah tidak baik, tapi dikembalikan supaya jadi baik. Kalau orang mengandalkan dirinya, biasanya sombong. Kalau orang yang mengandalkan tenaganya, biasanya ketika melakukan kesalahan, dia tidak mau mengintrospeksi diri. Orang yang mengandalkan keakuannya, biasanya adalah orangnya pengharapan kepada Allahnya rendah. Artinya kesombongannya meningkat. Wallah. Ayat-ayat hadis-hadis tentang sombong, tentang tawadu, tentang keakuan sudah dijelaskan oleh guru-guru kita yang lalu. Dan banyak sekali juga tentang jangan sombong. Ayo kita tawadu. Kan itu kan berbanyak istighfar dan sebagainya. Nah, ini barangkali dari kalimat yang pertama ini yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Ya, orang sombong pun kalau dihadapkan dengan orang sombong, nggak suka juga dia itu. Kalau Dia sombong kan? Kalau dihadapkan orang yang sombong juga nggak suka, sombong kali kepada dia. Sombong kan? Lalu pegel, ya pasti. Kita melihat orang sombong itu pegel. Jangan kata kita, Allah saja pegel. Tidak, Allah saja nggak suka. Lalu kita berikan pelajaran. Jangan. Biar Allah saja memberikan pelajaran. Takutnya nanti kita yang berikan pelajaran tahu kalau kita tidak habis kita bikin. Habis kita dibikin oleh dia. Oh, dia belum tahu siapa saya. Kan itu. Belum tahu siapa saya dia. Oh, habis nanti kita. Maka jangan kasih pelajaran. Ya kalau sekedar ngomong mungkin nggak boleh. Mungkin pada momen tertentu ya nggak apa-apa. Tapi dikasih pelajaran tertentu jangan. Bahaya, orang sombong itu susah. Biar aja. Artinya, lalu apa yang kita lakukan? Satu, doakan. Ya Allah, tolong ya Allah berikan dia hidayah supaya dia jangan sombong. Yang kedua, berbuat baik dengan dia. Ada tahapnya. Mungkin ibu pernah mendengar dulu ungkapan guru kita, Bang Somad, sombong sama orang sombong itu sedekah. Yaitu untuk orang tertentu. Kalau kita jangan coba-coba bikin. Misalnya orang kaya. Ada orang kaya sombong. Lalu katakan kita kaya juga. Bahkan lebih kaya dari kita. Lalu kita berperilaku sombong di depan dia. Tapi kita bukan sombong. Kita hanya berperilaku sombong di depan dia. Supaya dia tahu diri bahwa kesombongan dia itu kata-kata kaya. Kayanya itu belum berapa, lebih kaya kita lagi. Misalnya gini, kalau dalam bahasanya gini. Misalnya kalau dalam bahasa praktek. Katakanlah meja ini orang sombong karena harta. Kita dia kaya. Lebih kaya dari dia. Datang. Allah, begitu ya sombong. Aku lebih kaya lagi. Berapa mobil kau? Berapa harta kau? Berapa sawit kau? Aku ribuan hektar. Kayak itu mau kau. Tapi hanya kayak gitu. Artinya berperilaku sombong di depan orang sombong. Supaya dia sombong. Supaya dia turun. Bukan berarti dia sombong, sombong juga. Enggak.
Itu yang dimaksud dengan bab sholat seperti itu. Nah kalau kita yang bawa-bawahan, jangan pula berbilang ke suami akan dia, woi, apa pula kau modeling kau? Gilo, tidak pantas ang sombong. Dia kau yang mata sombong, angkat apa macamnya no? Nah gitu ya. Jadi yang pertama tadi apa? Di doa. Yang kedua berbuat baik padanya. Yang ketiga, seandainya memang dia itu tetangga kita betul, tetangga kita, berikan obat untuknya. Orang sombong ini kan bermacam-macam. Kenapa dia bisa sombong itu bermacam-macam? Ada yang memang naluri dia sombong itu ada. Ada yang memang mungkin barangkali ada pihak ketiga. Dirasuki oleh yang macam-macam. Jadi orang sombong itu perlu juga diruqyah. Jadi nanti kalau pas ada acara di rumah dia, mungkin ibu sudah ibu siapkan selama ini satu botol air zam-zam yang ibu baca yasin sudah hampir 100 kali suruh yasin, habis yasin, pas nanti di rumah dia, apa-apa pokoknya nanti kalau seandainya dia ibu yang sombong ini pandai-pandai lah itu supaya air ruqyah ini diminum sama dia. Hah? Iya. Itulah contohnya seperti itu. Ya karena Fir'aun itu sombong, Qarun itu sombong, Sa'labah itu sombong. Dihadapi oleh para nabi saja tidak berhasil. Maka kita jangan coba-coba memberikan pelajaran sama orang itu. Bisa sampai sombong dan bisa bahaya. Takutnya kita nanti yang mencelakai sama dia. Banyak sekali seperti itu. Disantet, di apa itu karena si orang ini mungkin niatnya baik, ngasih tahu, nasihat. Cuman karena mungkin pada akhirnya dia kena balik sendiri. Wallah. Itu boleh? Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar dari sampai ceramah Ustaz dari hikmah pertama ini Ustaz, bagaimana triknya dalam keseharian kita selalu pandangan kita tuh positif ke orang gitu kan, sehingganya kita tidak akan melihat jelek orang gitu. Jadi kalau ada jelek orang kita cepat-cepat kembali mungkin jelek kita apa ya gitu kan. Jadi triknya supaya itu bisa membawa ke dalam kehidupan sehari-hari, gimana triknya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebenarnya itu di sana itu sebenarnya. Belum sampai Ustaz. Iya masih. Tapi tidak apa-apa, Bocoran kita sedikit, lewat saja. Ya, kita ini umumnya ya kayak gitu, suka melihat kekurangan orang, susah melihat kekurangan, suka menunjukkan kelebihan sendiri, tak mau menerima kelebihan orang. Itulah kita. Semua mau ustadz, mau kiai, kayak gitu. Orang, cuman mungkin ketika orang-orang beragama temperaturnya lebih, frekuensinya lebih rendah. Kalau kita mungkin lebih tinggi, Allah tidak juga. Jadi tentang seolah-olah kan ya iri gitu seolah-olah kan ya kok kita ini suka mengkorek-korek atau melihat kesalahan orang gitu kan. Lalu bagaimana supaya tidak seperti itu? Ya memang susah juga sih ya. Susah, perlu latihan. Saya sendiri Bu, ini contoh Bu. Seandainya yang ceramah di situ ustadz lain, saya menjadi jamaah. Katakan di masjid saya dari jamaah, ada ustadz lain datang. Naluri keustadzan saya itu pasti akan melihat kekurangan-kekurangan dari ustadz itu. Itu pasti itu. Walaupun tidak terucapkan, walaupun tidak tersampaikan, paling baca ayatnya nggak lurus. Saja. Terlalu lucu kali ceramah. Isinya nggak ada.
macam-macam. Kita gitu juga. Datang duduk di samping kita. Macam bau nggak enak. Kan itu kan. Parfumnya aku nggak suka kan. Walaupun nggak terucapkan, kan gitu. So akrab kali sama Allah. Dan bagi-bagi, betul nggak? Sering-sering kali ini pakai jilbab ini. Saya tengok sudah 3 kali Jumat jilbabnya ada aja. Iya enggak? Ya entah apa-apa lah pokoknya. Kayak mana itu Ustadz kan gitu? Kayak mana? Biarin aja. Walaupun peribahasa mengatakan semut di ujung seberang terlihat, gajah di pelupuk mata tidak. Lalu bagaimana Pak Ustadz menangannya supaya kita tidak seperti itu? Ya kita nengok diri sendiri aja. Dan memang semuanya butuh proses. Ya kalau lah boleh saya jujur atau boleh saya cerita atau curhat, saya juga dulu mengalami proses yang luar biasa. Proses yang luar biasa, macam-macam. Saya dibilang sombong lah, dibilang apa, padahal kita tidak. Tapi dengan orang ngomong kayak gitu, kita berhati-hati. Sedangkan kita berusaha tidak sombong aja, banyak orang yang bilang sombong. Apalagi kita betul-betul Sombong. waduh, bahaya ini. Sedangkan kita hanya biasa saja. Ada aja orang yang sirik. Sirik dalam bahasa kami orang Medan itu dengki lah. Kita biasa-biasa saja, orang dengki sama kita. Apalagi kita tunjukkan. Wow. Jadi emang kayak mana? Ya gitulah. Lalu caranya kayak mana? Ya banyak melihat diri saja. Maka na'udzubillah, walaupun berat ya. Saya belajar itu supaya dicaci orang. 3 tahun Bu saya belajar supaya dicaci orang. Tidak dipuji. Yang dibilang sombong dulu saya turunkan. Bagaimana orang tidak bilang saya sombong. 3 tahun. Dalam perasaan saya Bu, itu hati itu cincang-cincang habis Bu. Sakit, berdarah-darah, lumpuh, sudah nggak punya tenaga. Tapi ujungnya balik. Setelah pulih sembuh, barulah kita bisa tegak. Lalu biasa lah. Ustaz, iya, gini-gini. Kita langsung konekkan karena kita pernah mengalami itu. Zep. Memang termasuk caranya untuk supaya itu memang kalau dalam bahasa tasawuf ya memang kita harus zikir. Karena ketika nanti kita zikir, hati kita zikir, mulut kita zikir, pikiran kita zikir, badan kita zikir, maka apapun yang terjadi dikonekkan kepada yang dizikirkan tersebut. Allah subhanallah, masya Allah, inna la haula wa la quwwata subhanallah, Allahu akbar, astagfirullah. Gitu tuh. Itu ciri-cirinya. Misalnya, ibu cantik kali, masya Allah. Langsung just, ya Allah, kenapa saya dibilang cantik dipuji kan gitu kan? Langsung kenapa? Karena mulutnya sudah terbiasa, pikirannya, badan, jadi tidak sudi dia dipuji seperti itu. Kenapa? Allah. Kalau seandainya dihina tadi, ibu Quran, misalnya, ibu dan sebagainya langsung, apalah saya inilah, terus seperti itu. Nah gitu ya, ya pelan-pelan nanti kita, ini masih satu kata, pelan-pelan nanti ya, lama-kelamaan, nanti ditambah nanti kita zikiran, nanti akan proses. Semuanya butuh proses. Jadi orang baik itu belajar. Jadi orang brengsek tak perlu belajar. Betul tak? Betul. Alhamdulillah. Demikian barangkali yang tentu pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.